Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum, kata firman Allah. Yohanes 3 ayat 36. Dan dia juga berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa dan harapan saya, biarlah kiranya Tuhan menolong kita mengambil keputusan yang terbaik bagi mereka-mereka yang sudah percaya tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan bagi mereka yang belum percaya dimampukan Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya sehingga tidak ada penyesalan di masa yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Mantap! Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah lanjutan dari pemakaian Tuhan ini bisa kami lakukan di pagi dan sore ini, Tuhan Bapa di surga, sehingga kami memiliki impian sebagaimana William Carey katakan, melakukan hal-hal, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan usahakan hal-hal yang besar bagi Allah. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagian ketiga, orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya mengambil dalam Amsal 29 ayat 32 18, demikian bunyinya. Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liar rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, dia harus menerima sesuatu dari Tuhan, dan dia harus menerima wahyu dari Tuhan, atau yang disebut dengan visi dalam bahasa modern sekarang. Jadi kalau orang tidak menerima wahyu Tuhan, tidak menerima visi Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan, dia tidak tahu apa yang akan diperbuat, dan bagaimana melakukan hal-hal yang akan dilakukan. Nah, kalau orang yang mendapatkan wahyu Tuhan, dia tahu di mana dia sekarang berada. Dia tahu mau kemana dia berada. Dia tahu bagaimana cara pergi ke tempat tujuan itu. Satu contoh, kalau saya tinggal di Ampenan, saya mau ke Cakra, dan saya tahu tujuan saya ada Cakra. Saya tahu bagaimana saya pergi ke sana. Mau jalan kaki kah? Mau naik sepeda kah? Mau naik motor kah? Mau naik mobil kah? Tinggal tergantung bagaimana saya ke sana. Tetapi saya tahu caranya. Mau melambat, jalan kaki. Mau lebih cepat sedikit, naik ini, apa itu? Naik sepeda. Mau lebih cepat sedikit lagi, naik motor. Mau lebih cepat, naik mobil. Mantap kan? Jadi orang harus memiliki visi dalam hidupnya. Mengapa orang aras-arasan mengiring Tuhan? Karena tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Firman itu tidak menjadi pernah rema dalam hidupnya, yang menguatkan dia, yang memotivasi dia, yang menyalakan rohnya. Karena firman itu, kalau firman Allah itu menyalakan rohmu, dan firman Allah itu menghidupkan rohmu, wow, engkau akan semangat dalam pengiringanmu kepada Tuhan, dan engkau akan mengharapkan sebagaimana William Carey katakan, engkau akan mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, dan akan mengusahakan perkara-perkara besar bagi dia.
William Carey kita tahu adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang mau saya katakan kepada kita, mari terima wahyu daripada Tuhan. Saya sudah bilang, katakan bagaimana kita menerima wahyu dalam apa, walaupun tidak saya terangkan. Dalam arti yang mau saya katakan, di dalam doa-doa kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Atau di dalam tahajud kita kepada Tuhan, kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Atau dengan cara Tuhan sendiri, kita tidak bisa membatasi Tuhan. Tapi yang jelas, pasti Dia akan menghidupkan firman-Nya dalam hatimu, yang membakar dan menggerakkan hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Yang kedua, kata firman Allah adalah orang yang berpikir strategis. Jadi ada visi, ada misi, yang ada pikiran-pikiran bagaimana untuk mencapai itu. Tentu ya memang tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi ini PT Jiwa-Jiwa. Ya. lain lubuk, lain ikannya. Dan ladang sangat luas, kata firman Allah. Jadi kita harus berpikir strategis bagaimana kita melatih orang-orang kalau kita memiliki jemaat, dan juga memuridkan sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, jadikanlah bangsa semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul pada waktu itu. Demikian juga kita, apa yang telah diperintahkan sesuai dengan firman Allah, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Dan tentu salah satunya adalah bersaksi. Kita tidak bisa, gereja tidak bisa ego, karena tidak ada agama yang bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita harus melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena kita layak menerima itu. Kita ditebus bukan karena layak menerima itu. Darahnya menyucikan kita bukan karena kita hidup benar di hadapannya, tapi karena kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ditebusnya. Tapi saya mau katakan, itu bukan karena kita layak, semata-mata karena kasih Tuhan. Dan itu sebabnya sebagai balasan dari kasih Tuhan itu. Dan yang ketiga, kata firman Allah, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, dia adalah orang yang mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Ada banyak orang telah menerima Yesus tapi takut untuk bersaksi. Takut untuk menunjukkan siapa sih yang ada dalam dirinya, siapa yang mengubah hidupnya. Kadang-kala memang ada saatnya kita harus diam sampai orang penasaran kenapa orang ini mau begitu. Kok orang ini berbeda dengan yang lain? Pada akhirnya mereka bertanya, kenapa Anda melakukan itu bagi kami? Satu-satunya mau menjawab dengan terus terang, apa berdiplomasi, apa pura-pura. Ya tentu mereka bilang, ya yang terus terang lah. Karena ada satu nama yang telah mengubah hidup ini, yaitu Yesus. Nama itulah yang mengubah, nama itulah yang membuat saya mengasihi Anda. Bukan karena hebat saya, tetapi karena karya Yesus Kristus yang sudah berlaku dalam hidup saya. Karena Tuhan saya itu mengajari untuk mengasihi, dan saya harus belajar untuk mengasihi. Haleluya. Kita tidak bisa lepas dari bersaksi dari hidup ini. Tapi saya mau katakan, itulah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya membuat 12 hal bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Mungkin seperti Pan Hessel selama 44 tahun baru kegerakan itu terjadi di Irian Jaya. Selama puluhan tahun baru terjadi kegerakan di Tanah Batak. Selama 25 tahun baru terjadi kegerakan itu di Wonokari. Nah, itu ada sedikit perbedaan ya.
Ada yang dimenangkan oleh Van Hessel kalau di Irian Jaya itu, ada di Wonokari itu ada dimenangkan oleh Gessler dan temannya itu. Yang mau saya katakan adalah mereka dari jauh-jauh dari negeri asing datang ke tanah Papua, datang ke tanah Sumatera, datang ke tanah Minahasa, datang ke Maluku, datang ke mana itu ke dekat, aduh sudah lupa, datang ke Nias, datang ke Kalimantan, datang hanya untuk memberitakan satu nama yang penuh kuasa itu, yaitu Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, mari kita memimpikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan memang kita tidak bisa memaksa, tetapi saya tetap berharap sebuah kegerakan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui hidup saya dan melalui kehidupan saya, dengan setidak-tidaknya tidak membiarkan api Tuhan itu padam dalam hidup kita, malah kita kobarkan api Tuhan itu. Supaya apa? Bersinergi dengan yang lain. Kita tidak akan mungkin bisa memenangkan kota kita. Kita tidak akan mungkin. Hari besok ya saya akan besok besok itu saya akan membawakan fokus kita, target dan fokus doa kita. Karena apa? Kita perlu berdoa secara spesifik kepada Tuhan tentang kota kita, tentang atasan kita, tentang orang-orang yang di marketplace, orang-orang di mana saja. Kita perlu mendoakan mereka. Tapi saya belum ke situ. Tapi saya mau ingatkan, dan itu pasti saya akan sampaikan target dan fokus doa kita. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita seperti William Carey berkata kepada kita, dia bagaimana Tuhan pakai hidupnya. Dia berkata, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan upayakan perkara-perkara besar bagi dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita tetap merindukan kita dipakai oleh Tuhan. Gereja kita, orang-orang percaya, supaya Tuhan memakai mereka sebagai alat yang memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup sebagaimana yang Engkau harapkan, yaitu kami orang yang punya visi, orang yang berpikir strategis, dan orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga hidup kami menjadi berdaya guna, hidup kami menjadi bermanfaat, karena kami bisa menjadi penolong bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Apapun sakit penyakitmu, Yesus yang telah berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Dan kalau engkau orang yang percaya, mari, Yesus tidak pernah dusta akan firman-Nya. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu dan serahkan diri, dan di tempat yang sakit, satu tangan kirimu tumpangkan di sana, atau engkau menumpangkan tangan atas orang sakit. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang ditolong oleh Tuhan, yang mereka mengalami sakit, engkau mau menolong mereka di dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit itu keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, tapi kami tetap percaya akan pemeliharaanmu, akan perlindunganmu bagi setiap kami. Mungkin sedang kami menjalani proses kami, tapi Tuhan tetap berikan kami kekuatan, jalan keluar, dan yang terbaik. Terima kasih karena Engkau Allah yang mengatakan, ketika kami berdoa Engkau menjawab, karena kami mengenal dan mengasihi Engkau. Dan jawab Tuhan para sahabat kami, para rekan kami yang sedang mengalami kesulitan, dalam nama Yesus pertolongan datang kepada mereka, sehingga firman-Mu katakan, aku akan memberikan kelegaan, mereka sungguh alami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.